Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita begitu sekali banyak nikmat sehingga pada siang hari ini saya dipersempatkan dalam untuk mempresentasikan dalam mata kuliah bahasa Inggris yang berjudul keterampilan membaca dan memahami teks dari pesan email ataupun memo. Sebelumnya kami mohon maaf kepada dosen kami Bu Widi selaku penanggung jawab mata kuliah bahasa Inggris karena keterlambatan saya, dan kepada teman-teman juga yang sudah menantikan materi dari saya mohon maaf. Saya akan menjelaskan secara singkat saja bagaimana tentang keterampilan membaca dan memahami teks dari pesan email ataupun memo. Karena juga saya kurang mahir dalam hal ini, jadi saya mempresentasikan sebisa saya. Jika ada masukan dari teman-teman ataupun Bu Widi, saya terbuka sangat lebar. Langsung saja masuk ke materi. Jadi bahwasanya pesan email atau memo ini pada kejadian pada hari ini atau pada waktu ini sangat sangat jarang sekali dipakai karena email dan memo ini yang sering memakai di lingkungan kerja modern saja. Adapun pada zaman sekarang banyak dari generasi kita yang lebih mengutamakan memakai WhatsApp ataupun dari Instagram DM ataupun dari pesan dari media sosial yaitu TikTok ataupun media sosial lainnya. Jadi pada zaman sekarang email atau memo pun masih jarang digunakan kecuali di PT-PT atau perusahaan-perusahaan besar, dan itu masih sangat relevan untuk dipakai. Lanjut ke halaman setelahnya. Pendahuluan mengapa email dan memo penting. Yang pertama, email menjadi alat komunikasi digital yang dengan jangkauan luas. Jadi bahwasannya memo ini atau email sangat penting dikarenakan memiliki jangkauan luas. Walaupun di Instagram dan lain-lain itu juga sangat menjangkau luas ya, tapi dalam perusahaan-perusahaan atau PT-PT baik di negeri ini ataupun di luar negeri itu lebih mengutamakan melalui email, baik itu nanti konfirmasi terkait pemberitahuan apapun, baik dari segi gaji, dari segi kinerja ataupun dari segi keterima dalam mendaftar, maka perusahaan-perusahaan itu akan mengirim pesan melalui email. Kemudian memo itu komunikasi internal tulis yang ringkas dan resmi. Tujuannya didiseminasi informasi dan pengambilan keputusan cepat. Bahwasanya untuk perusahaan 92% profesional menggunakan email setiap hari, yaitu jadi hampir banyak perusahaan-perusahaan yang profesional yang sudah besar PT-PT dia menggunakan email lebih banyak daripada media sosial lainnya. Kemudian elemen kunci email dan memo. Jadi ada struktur email, ada struktur memo. Struktur emailnya, jadi antara email dan memo itu memiliki beberapa perbedaan. Jadi dari strukturnya sudah berbeda. Yang pertama, email itu memiliki struktur pertama ada subjek, ada pengirim, penerima, tanggal, salam. Kemudian kemudian ada isi, ada penutup, ada tanda tangan. Dan kemudian memo ada berbeda juga. Kalau memo itu hanya kepada dari tanggal, subjek dan isi. Jadi memo itu lebih simpel daripada email. Ini yang kalau resmi ya. Jadi kalau secara resmi, ini struktur resmi, secara resmi email. Kemudian strategi membaca efektif dalam membaca email ataupun memo. Yang pertama, skimming, mendapatkan ide utama cepat, fokus pada paragraf awal dan akhir. Kemudian yang kedua, scanning, menemukan informasi spesifik. Kemudian yang ketiga, membaca cermat. Strategi ini dapat mengurangi waktu membaca hingga 50% untuk dokumen kompleks. Hal ini sangat berguna dalam lingkungan kerja yang sangat padat ataupun sibuk. Kemudian teknik memahami teks, mengidentifikasi ide utama. Jadi dalam struktur email itu dan atau memo pasti ada ide utamanya. Maka kita harus mengidentifikasi ide utama tersebut agar kita dapat memahami pesan dan penyataan tesis tersebut. Kemudian mengambil detail kunci, memahami konteks dan nada atau inferensi.
Maka dan yang saya adalah inferensi membaca makna tersirat dari teks menggunakan pemikiran kritis. Kemudian, maka apa perbedaan antara memo dan email? Yang antara lain adalah memo itu umumnya digunakan untuk komunikasi internal dalam organisasi saja, seperti menyampaikan informasi kepada karyawan ataupun kepada rekan kerja atau memberi instruksi. Itu memo. Kemudian, kalau email dia dapat digunakan internal maupun eksternal. Jadi email itu lebih resmi untuk ke internal ataupun eksternal, sedangkan memo dia lebih spesifik ke dalam ke internal suatu perusahaan atau suatu lembaga ataupun suatu organisasi saja. Kemudian contoh analisis pesan. Jadi pesan itu ada subjek email, ide utama, detail kunci, kemudian ada tindakan yang diperlukan untuk hal tersebut. Jadi sini ada contoh emailnya, ya. Di sini ada pertama subjek, ya. PT Indah dikirim kepada siapa, daerahnya, tanggal, nomor email, nomor suratnya, hal, kepada, terus habis kepada baru isi dari email tersebut. Jadi pada intinya dalam memo ataupun email harus ada subjek, ada ide utama, ada detail ataupun dampak ataupun hal yang harus dilakukan untuk sebagai hal atau instruksi apa yang diperintahkan dalam pesan email atau memo tersebut. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang ditanyakan ataupun jika ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian kurang lebihnya kami mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.